Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabi rasulul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa al-mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Wa shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban. Wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alim ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya amin. Para bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita di pagi yang hari yang cerah ini. Semua niat baik kita, waktu yang kita luangkan, semoga menambah ridha Allah, menambah rahmatnya dan barokahnya untuk kita semua, keluarga kita, dan juga membahagiakan kita di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yang ayat 46, ayat 46 masih kisahnya dengan kaumnya tentunya. Hari ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Disebabkan apa yang mengapa kau tidak mengutus seorang rasul ya walam amribahum musibatun bima qaddamat aydihim, ya. Ai walaula qauluhum, kalau tidak karena ucapan mereka, iza asobathum uqubatun, ketika mereka ditimpa oleh musibah, mana hilang ya, bisababi kufrihim wa ma'asihim, disebabkan karena kekufuran mereka dan kedurhakaan mereka atau maksiat-maksiat yang mereka lakukan, ya. Fayaqulu Rabbana laula arsalna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Ai fayaqulu inda dzalika, kemudian saat itu mereka mengatakan, ya, Rabbana, Tuhan kami, halah arsalta ilaina rasulan, mengapa tidak kau utus kepada kami seorang rasul, yuballighuna ayatika,
yang menyampaikan kepada kita ayat-ayatmu, fanattabi'aha, kemudian kami mengikutinya, wa nakuna minal musaddiqina biha, dan kami menjadi orang-orang yang membenarkannya atau beriman kepadanya. Baik, kita lanjutkan dulu dengan Qurtubi. Qala Al-Qurtubi berpendapat, wa jawabu laula mahdzufun, jawabnya laula mahdzuf, tidak sebutkan di sini. Takdiruhu, kalau seandainya itu disebutkan, lama ba'atsana ar-rusul, lama ba'asna ya. Lama ba'asna ar-rusul, tentu kami tidak mengutus para rasul. Jadi ini kan lau itu kan huruf syarat. Laula, lau itu jikalau. Kalau tambahin la, kena laula jadi kalau engkau tidak. Jadi laula, kalau saja mereka itu tidak disimpa musibah disebabkan karena ulah tangan mereka, sehingga mereka mengatakan, jadi karena sudah dapat musibah ya, karena ulah mereka, maka mereka baru mengatakan ini, cari alasan, wahai Tuhan kami, laula arsalna ilaihi rasulan, kenapa tidak kau utus kepada seorang rasul sehingga kami mengikutinya, mengikuti ayatnya dan mengikuti ayatmu, sehingga kami menjadi orang beriman. Jadi dengan kata lain, ini sebenarnya orang seperti orang kafirnya adalah tidak mau mengakui kesalahannya. Musibah itu karena kesalahan mereka, tapi yang disalahkan Allah. Kenapa kok enggak dulu kepada kami seorang rasul? Ini di akhirat. Apa? Di akhirat. Di akhirat. Oh ya. Di akhirat, di dunia juga biasa seperti itu. Dia mencari alasan seperti itu. Ya, terutama tentu ya ketika sudah terlambat, yaitu setelah mati. Jadi bisa di akhirat, bisa juga masih di alam barzah ya. Baik, berima qala fit tasyil laula al-ula harfun tinain. Memang ada yang mengatakan laula itu harfun tinain limtina. Jadi maksudnya kalau syaratnya tidak ada, maka jawabnya juga tidak ada. Kalau saja engkau tidak marah, tentu aku akan. Jawabnya tidak ada kalau syaratnya tidak ada. Walau asaniyah ardhun wa tahzidun. Tahzid itu dorongan atau juga himbauan kita ya. Jadi di dalam kitab at-tasyil dikatakan laula yang pertama itu harfum tina, seperti biasanya kalau saja tidak hujan pasti saya tidak kepleset misalnya itu. Ya. Dan apa namanya dalam hadis, saya kira hadis itu hendaknya kita jangan banyak menggunakan kata laula.
kalau tidak karena itu sesuatu yang sudah lewat yang sebenarnya sia-sia. Misalnya kalau saya kemarin tidak, kalau saya dulu waktu kecil tidak kemalas belajar, pasti saya nggak jadi seperti ini. Jadi sesuatu yang sudah lewat, ya. Wal makna laula an tusibu musibatun bi kufrin lam nursil rasul. Jadi menurut Tasil ini, laula an musibatun bi kufrin lam nursil rasul. Kalau saja mereka tidak tertimpa oleh musibah kekufuran mereka, kami tidak akan mengutus para rasul. Tentu enggak benar. Wa inna marsalna ala wajhil i'dzar. Dan sungguh kami utus para rasul itu ala wajhil i'dzar. Apa i'dzar itu? Sebagai alasan untuk mengatakan beruzur, i'dzar itu ya. Jadi apa namanya? Wa inna arsalnahum ala wajhil i'dzar. Jadi kami utus rasul kepada mereka itu dengan demikian maka ya kalau mereka tidak patuh maka tentu mereka harus mendapatkan hukuman. Ya. Kalau Rasul tidak diutus atau Allah tidak mengutus Rasul, tentu mereka kufur pun tidak ada masalah, ya begitu. Ya. Jadi kan sudah datang Rasul, sekarang kan ada yang beralasan kan yang di daerah terpencil kan belum pernah ada Rasul ke sana, dakwah juga ada di sana. Sehingga dia mengatakan bahwa mereka bebas sanksi hukum itu. Padahal Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umatnya dimanapun juga di penjuru dunia. Jadi tidak harus menunggu datangnya Rasul lagi, memang itu Rasul terakhir. Ya. Jadi mesti tidak ada alasan itu. Ya. Kenapa Rasulullah diutus itu untuk seluruh umat? Memang sebenarnya itu mendahului zamannya. Dulu zaman Nabi Ibrahim diutus, Nabi Ismail diutus, Nabi Ishak diutus, masih ketemu tuh. Sama-sama satu kaum Bani Israil. Saat itu juga Nabi Lut masih ada. Kenapa kalau saat itu seperti itu? Ya. Saat itu karena bumi ini masih terlalu luas, terlalu luas untuk manusia. Kenapa? Ya. Karena kemampuan manusia batas dalam hal transportasi maupun dalam komunikasi. Dari Mekah ke Madinah aja 2 minggu. Sehingga jarang sekali terjadi interaksi antar bangsa, antar umat yang berbeda. Yang oleh karena itu maka penyakitnya berbeda. Ya. Penyakitnya umatnya Nabi Lut apa? Homoseksual kan. Ya. Umatnya Nabi Ismail tidak itu. Sehingga masing-masing seakan butuh satu dokter dan satu resep sendiri. Ketika manusia sudah demikian rupa, kemajuan siapanya dalam hal 2 hal tadi, transportasi, ya, ada bawa mobil dua-duanya datang sana. Ada. Bukan keluarga yang katanya meninggal, suami istri.
lama ya. Terus siapa yang tinggal siapa? Berikutnya, anaknya nggak ada. Nah, makanya ada sopir dua, mobil dua ke sana semua. Ya. 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 Sekarang ini ya, di New York detik ini atau menit ini ada bom. Orang Surabaya tahu nggak ya? Tahu juga kan? Ya, kan? Begitu cepatnya informasi itu. Apa namanya, Taliban Taliban masuk kota Kabul seperti Fathu Makkah itu, dan tidak terjadi pertumpahan darah. Dunia tahu semua hari itu juga. Karena apa? Jadi seakan-akan dunia semakin sempit. Menjadi apa? Penyakitnya juga sama nanti. Di sana ada korupsi, di sana ada apa, narkoba, di sini ada narkoba, sehingga untuk Nabi Muhammad, umatnya kan sampai hari kiamat. Buat umat Muhammad yang sekarang bumi menjadi sangat sempit, sehingga tidak butuh pada nabi yang banyak seperti tadi. Zamannya Nabi Musa juga banyak kan, Nabi Musa, Harun, saat Nabi Syuaib juga masih ada. Ya, kembali ke sini ya. Atasnya. Wa innama arsalnahum ala wajhil idzar. Sungguh kami mengutus mereka itu untuk memberikan kepada mereka suatu alasan, sekaligus wa iqamatil hujjah alaihim. Iqamah hujjah alaihim itu bukan memberi alasan tetapi malah menyalahkan. Al-hujjatu ala itu berbeda dengan hajatu lahu ya. Makanya ada doa Rabbana ja'al Qur'ana hujjatan lana la alaina ya. Jadi kalau hujjatun lana itu berarti alasan yang mendukung kita. Kalau hujjatun alaina itu hujjah yang malah membebani kita. Ini hujjatun ala ya. Wa iqamatul hujjah alaihim. Kemudian ini sebagai hujjah yang memberatkan mereka atau yang menyalahkan mereka kalau mereka mengatakan apa? Kalau mereka mengatakan li alla yaqulu, agar mereka tidak sempat mengatakan Rabbana laula arsalna ilaina rasulan. Dan mereka tidak sempat untuk beralasan, ya Allah, kenapa kau tidak kau utus kepada seorang Rasul? Fanattabi ayatika wa nakunul mu'minin. Kita bisa melihat ayatmu sehingga kami menjadi orang yang beriman. Ya. Jadi laula tadi karena syaratnya, kalau syaratnya tidak ada maka jawabnya otomatis tidak ada ya. Kalau seandainya hari tidak hujan saya bisa pergi, itu kalau syaratnya tidak ada jadi hujan maka saya enggak pergi kan. Jadi harfun tina'in limtina, yang syaratnya enggak terjadi jawabannya juga tidak ada. Nah ini tadi ya untuk menghujat mereka lah, gampangnya untuk menghujat mereka. Kalau beralasan juga tidak beralasan, ya Allah kenapa kau tidak kau utus kami seorang Rasul sehingga kami bisa ikutinya, sehingga kami bisa jadi orang beriman ya. Summa akhbara ta'ala an inadil musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala ya,
memberitahukan tentang ainat pembangkangan ya. Ainat itu pembangkangan orang kafir, wa ta'annutihim fi radil haqq, dan juga ta'annut sama tidak mau menerima atau membangkang juga mereka yang menolak al-haq. Jadi setelah ini Allah memberitakan tentang pembangkangan orang-orang musyrik ya, dalam menolak yang hak, menolak kebenaran. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Berapa ayat berikutnya? Maka datang pada mereka dari yang mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya yang sama seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu, dan bukankah mereka itu berbicara juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu. Mereka dahulu berkata, Musa dahulu adalah dua ahli sihir yang bantu-bantu, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka. Ya. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Ai falamma ja'a ahlu Makkah al-haqqul mubin, yaitu setelah datang kepada penduduk Mekah itu kebenaran yang nyata, yaitu apa? Wa Muhammadun bil Qur'anil mu'jiz min indina, itu datangnya Muhammad dengan Al-Qur'an yang berfungsi sebagai mukjizat dari sisi kami, dari Allah. Qalu ala wasita anut wal inat, mereka berkatanya apa? Karena pembangkangan saja, karena pembangkangan ta'annud wal inat. Halla u'tiya Muhammad al-ayatil bahirah, kenapa Muhammad kok tidak diberikan ayat ini? Maksudnya tanda bukti, yaitu mukjizat yang nyata. Maksudnya nyata itu adalah yang bersifat fisik material. Jadi seperti tongkatnya Nabi Musa ya, seperti mukjizatnya Nabi Isa menyembuhkan orang sakit ya, yang bisa mereka lihat secara indrawi. Kenapa Muhammad kok tidak beri seperti itu ya? Padahal Nabi Muhammad ada enggak dapat mukjizat seperti itu enggak? Ada juga ya, tapi seringkali karena kebutuhan misalnya dari jari beliau keluar air ya. Kemudian makanan yang sedikit jadi banyak karena kebutuhan ya. Tapi juga ada yang sebenarnya bukti mereka, yaitu di awal kenabian itu ketika Nabi Muhammad bisa membelah bulan hanya dengan jari telunjuk saja, bulan terbelah ya. Tapi toh mereka minta yang lain. Tapi mintanya sebenarnya hanya sekedar untuk cari-cari alasan untuk mereka membangkang itu. Ya,
wal hujjatil qahirah, dan juga hujjah-hujjah al-qahirah yang nyata atau yang mengalahkan segalanya. Al-Qahirah nama kota Kairo juga, Al-Qahirah asal maknanya yang menguasai, wal qahiru fawqa ibadih, menguasai. Yang jadi hujjah-hujjah yang menentukan, kira-kira begitu. Mislu ma'u'tiya Musa minal 'asa wal yad. Nah ini seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, seperti tongkatnya, wal yad, dan juga tangan beliau ketika dimasukkan ke bajunya cahaya. Kenapa Muhammad kok enggak diberi seperti itu? Qala ta'ala raddan alaihim, maka Allah pun berfirman ya, untuk membantah alasan yang buat-buat itu. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, ay awalam yakfuril bashar, belumkah manusia dulu itu juga mengkufuri apa yang diberikan kepada Musa min tilkal ayatil bahirah, dari sekian banyak tanda-tanda bukti, tanda-tanda bukti yang bahirah, yang nyata, yang unggul. Qala Mujahid berpendapat, apa pendapatnya? Umiratil Yahud, amarat ya, amaratil Yahud Quraisyan ayyaqulu li Muhammad. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Madinah memerintah ya, bangsa Quraisy untuk mengatakan kepada Muhammad, jadi mendiktekan sesuatu pada Muhammad untuk menolak ajarannya itu. I'tina bimisli ma ja'a bi Musa minal mu'jizat, datanglah kepada kami mukjizat seperti yang diberikan atau yang datang kepada Nabi Musa. Orang Yahudi memang kadang-kadang orang musyrik Mekah itu memang mencari alasan itu dengan bertanya kepada orang Yahudi Madinah. Jadi mereka beranggapan bahwa orang Yahudi lebih tahu daripada mereka. Kenapa? Karena pernah diutus para rasul yang dahulu kepada mereka, dan itu berkali-kali bertanya seperti itu ya. Satu contoh lain misalnya ya, datang kepada Yahudi Madinah menanya tentang Muhammad. Muhammad datang kata mengaku seorang nabi dan rasul. Kemudian merubah agama nenek moyang kami. Sementara dia meninggalkan nenek moyang kami, otomatis putus hubungan dengan kami. Baik mana ajarannya dengan ajaran nenek moyang kita? Ya, pastilah nenek moyangmu yang lebih baik, seperti itu. Pernah juga bertanya tentang, coba tanyaan kalau dia seorang nabi, tanyakan kepada Muhammad bagaimana kisahnya Yusuf itu secara kronologis. Kalau dia bisa menjawab secara utuh, dia itu nabi. Maka
Umar pulang ke Mekah tanya itu. Turunlah surat Yusuf itu yang panjangnya 111 ayat itu sekaligus. Mestinya dengan itu mereka beriman, tapi tetap saja tidak mau terima. Jadi seringkali mereka dapat pendiktean didikte oleh orang-orang Yahudi Madinah, ya. Sementara mereka juga mengaku bahwa Yahudi lebih tahu daripada mereka, sehingga mereka seringkali merujuk kepada Yahudi Madinah tentang Muhammad. Di sini juga begitu. Orang itu mengatakan pada mereka, katakan pada Muhammad, katakan pada kami mukjizat seperti mukjizat Nabi Musa itu. Maka Allah pun menjawab tadi, faraddallahu alaihim. Allah pun membantah mereka bi an kafaru bi ayati Musa. Mereka juga kufur dari umat Nabi Musa yang mengkufuri mukjizatnya Nabi Musa. Fa dhamir fi awalam yakfuru lil yahud. Maka dhamir yakfuru, mereka yang kufur itu kembalinya kepada orang-orang Yahudi. Ya. Wa hadza ikhtiyar Ibnu Jarir, dan ini adalah pilihan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir, ya. Wa Abu Hayyan yang Fahrul Muhit itu, wa yazharu indi anna dhamir a'idun ala Quraisy. Tetapi Abu Hayyan Ibnu Jarir, Abu Hayyan pendapat lain, yakfuru dari orang Yahudi, tapi Abu Hayyan tidak kembali kepada orang Quraisy, yaitu yazharu indi, nampak bagiku anadh-dhamir, bahwa dhamir hum ini kembali kepada siapa? Aidun ala Quraisy, alladzina qalu, yang mereka berkata, Quraisy itu berkata kepada Muhammad, laula utiya Musa mislama utiya Musa, laula utiya Muhammad mislama utiya Musa. Kenapa Muhammad kok tidak diberi mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Musa? Wa dzalika anna takdzibun Muhammad takdzibun li Musa. Kalau dia mengatakan, mereka mengatakan itu, maka berarti ya pendustaan atau tidak kepercayaan mereka pada Nabi Muhammad sekaligus juga mendustakan Nabi Musa. Wa nisbatuhum sihr lirrasul nisbatu sihr li Musa. Begitu juga ketika mereka menisbatkan tukang sihir kepada Muhammad, berarti juga mereka berarti menisbatkan sihir kepada Nabi Musa. Izil anbiya min wadin wahidin, karena semua nabi itu berasal dari makna harfiahnya dari satu lembah. Wadin itu lembah, ya. Jamaknya audiyah, wadin. Kalau pakai al ya al-wadi atau al-wadiyu asalnya, ya. Itu lembah, ya. Tapi yang sini tentu karena sumbernya satu, yaitu Allah, bersumber dari sumber yang satu, yaitu Allah. Faman nasaba ila ahadin minal anbiya ma la yalik, maka siapapun yang menisbahkan kepada seorang nabi ma la yalik, yang tidak sepantasnya, laqo yaliku, sepantasnya atau selayaknya, kana nasiban ila jami'il anbiya, maka sama aja menisbahkan
sesuatu yang tidak pantas kepada seluruh nabi. Jadi mengkufuri satu nabi itu nilainya sama dengan mengkufuri seluruh nabi. Ya. Nah ini baik Yahudi maupun Nasrani itu selalu melakukan itu, yaitu mengkufuri anak Yahudi, mengkufuri Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya. Nasrani mengkufuri Nabi Muhammad saja. Ya. Nabi mengkufuri satu nabi sama aja mengkufuri seluruh nabi dan rasul, karena sumbernya satu, yaitu dari Allah semua, dan risalahnya satu juga, agamanya juga satu, al-Islam. Ini seringkali kita terjebak dalam apa ya, dalam jebakannya orientalis, yaitu Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Jadi sampai kira dan tokoh-tokoh pun ada lupa itu. Ya. Dari Islam itu Muhammad yang bawa, karena memang menurut mereka bahwa Islam itu ajaran Muhammad. Kita lupa bahwa Islam itu satu-satunya agama Allah. Inna dina indallahil Islam itu. Sehingga Nabi siapapun semuanya bawa Islam. Nabi Isa pun bawa Islam. Jadi Islam itu agama Allah, satunya agama Allah, yang kemudian menjadi agama seluruh Nabi dan Rasul. Kalau salah, dan pendidikan agama kita masih itu juga. Agama yang oleh Nabi Muhammad saja. Itu berarti terjebak ajaran Muhammad Islam itu. Padahal maksud mereka dengan ajaran Muhammad, padahal menurut mereka Muhammad itu orang yang kurang ajar gitu. Jadi ajaran kurang ajar. Yang sekarang ini cenderung kepada itu, yang namanya teroris dinisbatkan kepada orang Islam, radikalis dan lain sebagainya, ya. Yang negatif semua lah pokoknya, ya. Karena sumbernya dari Muhammad, menurut mereka Muhammad itu bajingan menurut mereka, ya. Sampai hari ini, ya. Iya, Pak. Umat Rasul, umat pada zaman Rasulullah yang mengkufuri Rasulullah, apakah juga ikut mengkufuri ajaran nabi-nabi sebelumnya? Iya, otomatis. Karena ajarannya sama, Pak. Ajarannya Islam, nanti yang beda tadi masalah syariah. Syariahnya itu sebenarnya substansinya sama. Semua ada sholat, ada puasa sama. Hanya nanti formatnya yang berbeda, ya, itu disesuaikan dengan kondisi umat saat itu. Misalnya Nabi Isa sendiri mengatakan wa umirtu bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dan diperintahkan sholat dan zakat selama aku masih hidup. Itu kata Nabi Isa. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya, sebagian anaknya di Mekah, Rabbana liyuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Jadi syariatnya sebenarnya substansinya sama, hanya nanti mungkin berapa kali seharinya, berapa rakaat itu yang berbeda. Tapi sholatnya, wajiban sholat sama, zakat sama. Ya. Jadi sampai Nabi Adam. Iya, kecuali Nabi Adam mungkin ya, karena Nabi Adam belum punya umat kan, hanya anaknya sendiri saat itu. Ya. Ya. Tapi ternyata ajaran korban itu, ya, itu sudah diperintahkan juga melalui Nabi Adam kepada putranya itu. Ketika terjadi perselisihan itu, sehingga lemah kepada Nabi Adam agar putranya mengorbankan miliknya. Nah, yang tidak ikhlas ternyata tidak diterima itu. Akhirnya menjadi ajaran kurban semua, sebagian ada ajaran kurban juga. Ya.
Ya, ya, asal mulanya begitu. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ada yang seperti itu, jadi penyimpangan itu betul ada, ya. Yang biasanya penyimpangan itu satu karena hulu, misalnya al-hulu. Makanya ya ahla taghlu fi dinikum, jangan berlebihan kamu dalam beragama. Nah, berlebihannya Nabi umatnya Nabi Isa apa itu? Ya. Ya. Menganak Tuhankan Nabi Isa. Ya, ya. Nabi Yahudi juga ada seperti itu. Menganak Tuhankan juga seorang Nabi, siapa namanya? Nabi Uzair. Sebenarnya juga berlebihan juga di dalam merendahkan kedudukan seorang Nabi. Dan hati menganggap Nabi Isa itu anak zina, ibunya itu pezina atau pelacur. Kita pun tidak boleh kan seperti itu, ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum yang fitrah manusia, ya, yang mengakui adanya Zat yang Maha Kuasa itu semua ada. Jadi saya kira dari pengaruh pertama kali Allah mengambil janji kita ketika masih ada di dalam alam arwah itu. Hanya nanti itu kemudian itu Zat yang Maha Kuasa itu mereka tidak berdasarkan tuntunan, mereka wujudkan dalam hal yang dianggap punya kekuatan gaib, kekuatan yang luar biasa. Maka dianggap misalnya batu besar, pohon besar, ada melihat planet di langit dan lain sebagainya, ya. Makanya agama itu, kalau masalah itu dasarnya adalah tuntunan, bukan rekayasa apa. Jadi mereka dulu mereka mengaku itu hanya diwujudkan untuk apa? Jadi muncullah penyembahan batu, muncullah penyembahan pohon besar, ya, dan lain sebagainya. Bahkan bangsa Arab sendiri itu, ya, konon sejarahnya itu jadi penyembahan berhala itu sebenarnya, ya, itu dari asalnya mereka juga ke Ka'bah itu. Ka'bah. Kemudian ketika pulang ke negeri mereka, ya, mereka bawa batu dari Mekah, yang batu itu kayaknya dicatkan kepada Hajar Aswad. Sehingga ketika pulang ke negaranya itu yang batu itu yang disikap secara berlebihan. Nah, dari generasi semakin parah, sehingga akhirnya berkembang menjadi patung-patung itu. Jadi asal mulanya juga ajaran memuliakan Hajar Aswad itu, tapi akhirnya berkembang berlebihan. Kita kan kadang-kadang juga gitu kan, kadang-kadang kita ini kan, itulah kalau ada menyuci Ka'bah itu ada yang berebut
sapinya, sapunya, airnya dan lain sebagainya itu. Ya, nanti dibawa pulang. Ya. Dulu, nah itu sekarang masih ada apa enggak? Setahu saya enggak lihat lagi. Saya masih mahasiswa dulu itu orang-orang India itu umumnya itu. Ya. Kalau ke sana itu mencuci kain itu seperti kalau kita kain merah putih panjang itu dicuci di jam-jam. Nanti dijemur di halamannya. Dulu di halamannya itu ada yang batu kerikil. Jadi di luar putaran apa Ka'bah itu batu kerikil aja anunya itu tidak berlantai. Pada dijemur di situ. Nah, itu sebab pulang. Mudah-mudahan nggak tahu di sana ada pakannya. Jadi kayak tadi batu-batu tadi. Ya. Kita kadang-kadang jemaah haji kita juga ada yang seperti itu. Suruh membawa batu dari Arafah dibawa pulang Indonesia atau dari Mekah. Padahal mestinya kan dilarang itu. Batu dari tanah haram nggak boleh dibawa keluar. Jadi harus kembalikan mestinya. Tapi ada juga semua dia ajaran dari siapa. Nah, dari hal seperti itu akhirnya muncullah kepercayaan perayaan. Ya. Hari ini kalau di Inggris itu juga muncul agama baru yang dilegalisir oleh negara. Yang dilegalisir oleh negara. Ya. Nah kita kayaknya menteri agama pada bahagia itu ya, kan mengucapkan apa tentang bahagia itu ya, Masya Allah ya. Jadi kita luar josnya. Jadi sebenarnya di luar Kristen sama Yahudi bukan agama ya? Iya. Hindu itu juga bukan agama juga Pak. Yahudi jadi bukan agama itu. Ya. Jadi agama itu ya samawi hanya itu saja. Ya. Itu dari segi nama aja kelihatan. Yahudi itu dari nama apa? Nama orang. Yaitu seperti Buddha. Buddha itu dari nama orang kan. Nasrani itu dari nama tempat. Nasiroh namanya. Orang Barat menyebut Nazaret. Yang mereka beranggapan bahwa Nabi Isa dulu itu lahirnya di situ. Itu seperti Hindu. Hindu dari nama tempat. Apa Hindu itu? Hindustan India itu. Dan pusatnya juga di India juga. Jadi diambil dengan ya. Dan kalau agama itu nggak mungkin dengan namanya karena akan mengkultuskan tempat, mengkultuskan orang, nggak mungkin. Ya. Makanya orang Barat juga menyebut Islam itu Muhammadanism, ajaran Muhammad dinisbatkan pada seorang untuk menyesatkan kita. Sehingga Islam adalah ajarannya Muhammad, bukan agama. Fikih kontemporer mengakui bahwa yang punya kitab itu bukan cuma satu. Ada 6 Indonesia. Fikih kontemporernya siapa? Hah? Oh ya, ya. Iya. Juga dianggap Hindu Buddha juga punya kitab ya. Ada Weda, yang Weda itu punya siapa itu? Hindu ya. Kemudian Buddha? Tripitaka itu ya. Kurang satu lagi itu, Rentenir juga punya kitab Pak. Konghucu punya juga ya. Itulah. Jadi dianggap itu berlebihan juga sebenarnya. Enggak
yang dimaksud ahli kitab, ulul kitab itu maksudnya adalah apa? Asal muasal daripada Bani Israel itu, asal muasal yang sekarang menjadi Yahudi dan Nasrani, asalnya punya kitab Taurat dan Injil itu. Nah, kemudian diperluas itu. Oleh pluralis juga begitu, Pak. Pluralis itu seperti itu. Jadi kitab samawi itu tidak hanya ada itu. Kita 34. Apa namanya? 4 ya. Ya apa namanya? Taurat, Zabur, Injil, Quran 4. Samawi itu yang samawi. Ya. Nah, kalau agama samawi itu hanya satu. Sehingga apa namanya, yang selain Islam tidak samawi semua, tidak samawi. Ya. Satu saja samawi hanya Islam. Makanya Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Karena agama Allahnya itu, maka yang selain itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu sama-sama dalam surat Al-Imran ya, satu ayat 19, satu lagi 85. Karena yang diturunkan hanya Islam, maka yang diterima hanya Islam, selain Islam nggak diterima lagi gitu ya. Ya. Tapi sekarang ini juga masih ada orang yang jujur. Saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa agama itu mulai dulu sampai sekarang punya cuma satu Islam. Lupa saya namanya itu. Ya. Ini baru-baru ini ya. Ya. Ya, memang seharusnya seperti itu, seharusnya ya. Seharusnya itu. Ya. Tapi karena tadi ya, karena menyimpang dari berbelok tadi, maka muncullah. Dan hari ini tadi di negara barat itu masih memakai agama-agama baru, budaya yang diagamakan. Ya, baik, kita kembali ke ini ya. Sampai mana tadi? Nah, saya ke atas sendiri ya, Wantomir tadi ya. Jadi tadi intinya bahwa mengkufuri satu nabi sama mengkufuri semua nabi. Karena semua nabi bersumber dari satu, yaitu Allah tadi. Maka menuduh atau menisbatkan sesuatu yang tidak sepantas kepada seorang nabi, maka sama aja juga mengkufuri semua nabi. Wa tatanasaku fi adh-dhamair kulluha. Kemudian dhamir yang hum seperti itu, maka semuanya tatanasak. Tanasuk itu apa bahasa Indonesianya ya? Serasi. Jadi umatnya Nabi Musa mengkufuri Musa juga pasti mengkufuri Nabi Muhammad juga, mengkufuri juga Nabi yang lain. Semuanya seperti itu. Qalu sihrani tadhahara. Ai wa qala al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata, mat Taurat wal Quran illa min qabilis sihr. Orang-orang musyrik itu ya, mengatakan bahwa Taurat dan Quran sama saja, itu sama-sama dari bentuk sihir. Fahuma sihrani ta'awana, kedua-duanya adalah dua sihir yang saling ta'awana fi tasdiqi kulli wajhin humal akhar. Yang kedua saling apa? Kalau orang saling berta'awun bekerja sama ya, tolong menolong. Dalam hal apa?
masing-masing membenarkan menurut pihak lain. Jadi bitasikul liwan minhuma al-akhar, masing-masing membenarkan dan yang lain. Jadi karena sama-sama sihirnya menurut mereka. Wa qala Suddi saddaqa kullu minhuma al-akhar. Menurut mereka ya Al-Quran yang membenarkan Taurat sebagai sihir, Taurat yang membenarkan Al-Quran sebagai sihir. Wa qalu inna bi kullin kafirun. Ai anna bi kullin minal kitabain kafirun. Dan sungguh kami mengkafiri kedua kitab itu. Wa qala Abu Su'ud wa hadha tasrihun bi bihima. Ini pernyataan yang tegas tentang kekufuran mereka terhadap keduanya, Taurat dan Injil, Taurat dan Al-Quran. Wa dzalika li ghayati utuwihim wa tamadhim fil kufri wat tughyan. Pernyataan seperti itu adalah ya, menunjukkan bahwa pengingkaran mereka utu wa tamadi ini maknanya sama artinya utu dari melampaui batas ya, wa tamadi melampaui batas dalam hal kekufuran fil kufri wat tughyan, dalam kekufuran maupun dalam hal-hal yang berlebihan atau melampaui batas itu. Qul fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda minhuma attabi'hu. Ya. Qul fa'tu bi min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakan aku sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada kedua Taurat. Ya. Niscaya aku memilih kamu sungguh orang-orang yang ya. Tafsir amrun ala wajib ta'jiz, perintah, tapi perintah ini ya tujuannya untuk membuktikan ketidakmampuan, ta'jiz, tidak mampuan. Karena perintahnya untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kitab. Fa'tu kitabin min indillah, datangkan sebuah kitab dari Allah yang lebih benar daripada keduanya, baru aku akan ikut. Kuntum jika kamu itu benar-benar orang yang benar ya. Ini amrun ala wajib ta'jiz ya. Datangkanlah kitab dari Allah. Siapa yang bisa mendatangkan itu? Tidak mungkin ya. Aikul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka yang orang musyrik itu, innakum idz kafartum bi hadzainil kitabain. Ya, ketika kamu mengkufuri dua kitab ini, ma'atadhammunina minasyari wal ahkam wa makarim akhlaq, meskipun kitab itu ya, tadhammun itu menghimpun syariat-syariat dan hukum-hukum dan juga akhlak mulia, fa'tuni bi kitabin munazzilin dillah, maka datangkanlah kepadaku sebuah kitab yang turun dari Allah, ahda minhuma wa aslah, yang lebih ya,
lebih apa? Lebih benarlah gampangnya ya, lebih memberikan petunjuk yang lebih baik ya, lebih benar daripada keduanya, wa aslah, dan lebih banyak membawa maslahat, atamassak bihi, aku akan berpegang kepadanya. In kuntum shadiqin, jika kamu sekarang orang-orang yang benar, ai fi annahuma sihrani, jika kamu sekalian benar dalam mengatakan bahwa Taurat dan Al-Quran itu kedua-duanya sihir. Ya, dengan kata ini, kalau kamu mengatakan itu sihir, nah, datanglah oleh kamu kitab dari Allah yang lebih baik dari keduanya. Ini Nabi Muhammad disuruh membantah, diajar untuk membantahnya seperti itu. Qala Ibnu Katsir berpendapat, waqad ulima bidzarurah li dzawil albab, dan sungguh pasti ya, sudah dimaklumi, gampangnya itu ulima, diketahui secara alami, sungguh ya, telah dimaklumi bagi dzawil albab, bagi orang yang berakal sehat, kira-kira begitu, annallahu ta'ala lam yunazzil kitaban minas sama akmal, bahwa Allah tidak akan menurunkan kitab dari langit yang lebih sempurna, wala asmal, dan juga lebih komprehensif. Asma itu lebih mencakup segalanya, asmal itu ya lebih komprehensif dalam bahasa Inggris, wala afsah, dan lebih fasih, wala azam, juga lebih agung, minal kitab alladzi anzalahu ala Muhammad wa al-Quran, dan tidak lebih agung dari kitab yang turun kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi kalau mereka mengatakan Quran dan Taurat itu sihir dua-duanya, Nabi Muhammad diajari untuk menjawab, ya, dahulu turunkan kitab dari langit yang lebih hebat dari kedua kitab itu. Tentu tidak mungkin mereka bisa menghadirkan itu. Wa ba'dahu fi syarh wa bu'duhu, ya bu'dun jauh, ya sangat jauh kemuliaannya, wal adha, keagungannya. Alkitab alladzi anzalahu ala Musa, dan juga kitab yang turun kepada Musa, wal kitabul qala fi, yaitu kitab yang Allah berfirman tentangnya itu, yaitu apa? Inna anzalna tarfiha hudan wa nur, yaitu kita telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada hudan dan nur, ada petunjuk dan ada cahaya. Juga wal Injil, inna ma unzila mutammiman lit Taurah, dan juga kitab Injil yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab Taurat, wa muhillan li ba'di ma hurrima ala bani Israil, dan menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada Bani Israil. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah dituntun oleh Allah suruh menjawab dengan ini, gitu ya. Kan mereka menganggap Taurat dan Quran sama-sama sihirnya. Ya. Mereka mengingin itu ya. Kalau memang kamu nggak percaya, datangkan yang lebih hebat dari langit. Tentu nggak mungkin kan datang mereka. Ya. Kemudian fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum man adzallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan minallah
innallaha la yahdil qaumal zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab pertanyaanmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapa yang lebih daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Ya. Fa illam yastajibu, jika mereka tidak mampu menjawab tantangan Nabi Muhammad yang tadi langsung didiktekan oleh Allah, ya. Maksudnya seperti itu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'u ahwa'um. Ai fa illam yujibuka ila ma talabtahu minhum, kalau mereka tidak bisa mengabulkan atau mendatangkan yang kau minta dari mereka, jadi datang kitab yang lebih sempurna, lebih agung, lebih segalanya, lebih Al-Quran dan Taurat, nggak mampu. Maka falam annaku fa'inatun wa tibaun lil ahwa, maka kalau itu bukti bahwa kekurangan mereka itu dasarnya hanya karena pembangkangan dan mengikuti hawa nafsu, la bi hujjatin wa burhan, tidak dengan hujjah dan bukti yang kuat. Wa man adhallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudan minallah. Wa man ini, man seperti ini ya, itu maknanya sebenarnya nafi. Ini kita seringkali terjemahan kita harfiah, dan siapa itu ya. Wa may yakfur dzunub ila Allah misalnya. Dan siapa yang mengampuni selain Allah? Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, ya. Tidak ada orang ya yang lebih baik ucapannya, perkataan dari orang yang menyeru kepada Islam, ya. Apalagi setelah itu ada ilah, lu jelas. Yang tidak ada ilah aja seperti ini, itu maknanya nafi, man, seperti itu. Ya. Man adzallu sih berarti la ahad, tidak ada seorang pun. La ahada adzallu, tidak ada seorang pun yang lebih sesat mimman tabah hawa, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, biwari rosadin, tanpa kebenaran, wala bayanin minallah, dan tanpa penjelasan dari Allah. Jadi tidak orang lebih sesat dari orang hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, ai la yuwaffiqu lil haqqi, la yuwaffiqul haqqi. Yuwaffiq itu apa? Yuwaffiq asal maknanya sebenarnya persetujuan. Jika taufik itu sering dianggap sama, atau berbeda. Hidayah petunjuk, taufik itu petunjuk. Waffaqa yuwaffiqu taufik, ya. Banyak namanya taufik di Indonesia, ya. Taufik, mendapat taufik dari Allah itu pertujuan, maknanya itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan petunjuk taufik itu, nak. La yuwaffiqu lil haqqi, Allah tidak meridhoi atau menyetujui untuk kebenaran mangkana mu'ani dan zaliman, pada siapapun yang membangkang, ya, yang mu'ani dan membangkang secara zalim. Bil inma fitibail hawa, dengan inma itu apa?
bertemu di dalam mengikuti hawa nafsu, himak. Wal-iqad an sabilil huda, dan berpaling dari jalan petunjuk. Pada saat di Mekah itu kan yang turun baru ayat-ayat sebagian. Ya. Itu sudah dikatakan kitab di sini. Apa? Sudah dikatakan kitab. Ya. Karena Quran kitab ini yutlaku ala kullihi wa ala ba'dihi. Jadi satu ayat juga Al-Quran, 100 itu Al-Quran, seluruhnya juga Al-Quran. Bisa dimaksud Al-Quran sebagian aja sudah Al-Quran juga, sudah kitab Al-Quran. Jadi meskipun belum sampai terakhir pada periode Mekah pun sudah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak waman ahsanu qawlan mimman ja'a itu sama dengan Nabi juga. Waman ahsanu qawlan mimman ja'a. Sama dengan apa? Waman ahsanu qawlan. Ya. Itu juga sama dengan ini. Iya. Itu sama nafi juga maknanya. Ya. Dan tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Islam. Dan ya terjemahan harfiah semuanya, dan siapa yang baik itu kan, dan siapa yang lebih sesat dari orang itu ya. Memang kita masih banyak terjemahan yang harfiah ya. Dan terjemahannya banyak orang. Tim itu bukan seorang ya. Ayat berikutnya pendek ya. Saya kira 2 ayat sama pendek saya kira ya. Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Ya. Ya wassalna ini wasal maknanya sambung menyambung. Ai walaqad taba'na wa walaina li Quraisy al-Qur'an, dan walaqad maknanya sumpah tersirat. Maknanya Allah sumpah. Jadi setiap awal ayat yang menggunakan taukid itu sebenarnya maknanya ada sumpah yang tersirat ya. Jadi maknanya demi Allah, sungguh telah tabana sungguh setelah kami bikin sambung menyambung berurutan ya. Kepada Quraisy itu Quran itu ya tapi ba'dan ya. Bagi mereka mengikut sebagian yang lain, wa'dan wa wa'idan, ada janji dan ada ancaman, wa qasasan wa qisasan ibarat ya. Kalau kisos itu jamak dari kisah, qissatun qissatani, kisosun jamaknya ya. Tapi kalau qasas seperti surat Yusuf itu qasas, nahnu naqussu ahsanal qasas itu adalah kisah yang kronologis dari awal sampai akhir. Kisah itu bisa sepotong-sepotong. Ini banyak Quran adalah kisah sepotong, kisah tentang Adam dan Iblis itu berulang-ulang di mana banyak tempat ya. Itu bukan qasas ya. Tapi kisos jamak dari kisah. Tapi qasas itu seperti surat Yusuf itu yang utuh ya, gitu. Itu namanya qasas. Kita juga campur aduk seakan qasas itu kisah-kisah. Maksudnya hanya satu hari
lengkap gitu. Kisos itu potong jamak dari kisah. Di kisah jamaknya kisos ya. Kalau kisos apa kalau kisos? Ya hukum yang setimpal itu. Membunuh ganti hukum mati, potong telinga ganti hukum itu kisos. Tapi kata dasarnya sama. Kata sama. Jadi kosoyaknya senang tidak, senang ngikuti jejak. Kosoal asar jadi diikuti jejaknya itu. Nama kisos dari hukum yang mengikuti jejak pelaku kejahatannya. Karena dia membunuh maka hukumnya hukuman mati. Potong tangan ganti potong tangan itu ya. Itu kisos ya. Tapi kalau kisos pendek jamak dari kisah. Ya. Sementara kosos tadi bukan bentuk jamak. Itu ya, cerita yang berurutan dari awal ke akhir. Turun. Apa? Ya ada yang mengatakan termasuk asal Al-Kahfi itu ada dalamnya kan ada kisah Asal Kahfi utuh, tempat lain kan nggak ada ya. Kemudian ada apa selain Kahfi apa di sana kan ada Dzulqarnain juga kan gitu ya. Jadi nanti satu kisah itu selesai. Nah, Al-Kahfi itu ada beberapa qisas, ada beberapa qisas ya. Tapi tidak seperti surat Yusuf yang hanya satu surat awal akhir hanya satu kisah. Yusuf dan Zulaikha itu kok seringkali itu di pernikahan itu yang anti itu Pak apa Syafi'i Syafi'i yang menulis tentang orang iman segan untuk menutup masjid itu. Bahasanya enak sekali di tulisan dia itu. Terus itu anti doa itu. Zulaikha itu dia wanita yang seperti itu kok dijadikan itu contoh. Ya memang itu sebelum jadi istrinya Nabi Yusuf memang seperti itu Pak. Ya. Riwayatnya kan gendeng sama Yusufnya kan seperti itu. Padahal dia waktu istrinya ya bukan istri Nabi, istri pembesar Mesir kan, istri pembesar Mesir. Jadi masih punya suami kok gila sama itu ceritanya. Kok tahu aja dia. Ya. Baik, selesai tadi ya dia. Ya. Jadi ada janji, ada ancaman, ada kisah-kisah, ada pelajaran ibaron itu ya, jamak ibro. Nasoih wa mawaid, ada nasihat ya. Ada mauidhah itu nasihat yang dijamin kebenarannya. Ya. Lihat itu agar mereka mengambil pelajaran wa tadzaru dan mengingatnya bima fihi dengan yang ada di dalamnya. Qala Ibnul Jauzi, Ibnu Jauzi berpendapat maknanya anzalnal Qur'an yattabi'u ba'duhu ba'dan. Kami turun Al-Qur'an berurutan maksudnya menyambung di isinya itu ya. Wa yukhbiru al-umamil khaliyah dan memberikan berita tentang umat-umat terdahulu al-khaliyah maksudnya kaifa uzibu bagaimana mereka diazab di dunia la'allahum yatta'izun agar mereka mengambil pelajaran dari itu. Satu lagi ya sekalian ya. Alladzina a'tainahumul kitab min qabli hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum
Ya, ya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat dan Injil sebelum Al-Quran ini, min qabli hadzal Quran, ya, min qabli hadzal Quran, min muslimi ahlil kitab. Jadi orang yang Islam sebelumnya dari ahli kitab, ya. Hum bihadzal Quran yusaddiqun, mereka itu mengimani Al-Quran. Jadi ahli kitab itu kalau jujur apa adanya tentang Taurat dan Injil, ya, tentu yang aslinya, ya, mereka pasti akan beriman pada Al-Quran. Saya kira di Al-Quran sih ayatnya banyak itu, ya, tapi yang jadi saya kira secara umum itu kuntum khairan ummatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil kuntum sama ayatnya kuntum khairan ummatan ta'muruna bil ma'ruf wa munkar minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun, di akhir dengan itu. Di ahli kitab itu ada yang beriman tetapi mayoritasnya tidak mau beriman. Jadi ada yang benar beriman seperti itu. Ada juga hari ini. Ya. Jadi setelah mengetahui betul kok yang sekarang kan banyak sekali pertentangan antara satu dan yang lain. Jadi meragukan teman-teman, karena ada juga yang seperti itu dengan kesadaran. Ya. Yang lainnya umumnya karena mengikuti dogma. Dan pengalaman saya di Belanda, ya, dan saya kira Jerman sama, dengan Perancis sama, yaitu apa? Bahwa memang generasi mereka sejak kecil sudah didogma itu. Dogma itu dan Muhammad itu jahat. Quran itu tidak benar, itu ajaran Muhammad gitu, ya. Jadi tidak ada informasi bagi generasi mereka penerus itu sejak kecil yang tahu bahwa Muhammad itu baik, karena sudah dicekoi pokoknya Muhammad itu jahat gitu. Maka begitu besar ya langsung anti Muhammad gitu. Ya. Sehingga karena seperti itu ya mungkin ya tidak mudah untuk mengajak mereka menjadi seorang muslim gitu, ya. Jadi tidak ada buku-buku yang menjelaskan. Nggak ada. Yang ada ya itu, yang tulisan itu yang justru Muhammad itu jahat gitu. Jadi selektif benar itu, ya, perpustakaan di sana itu kalau masalah Rasulullah. Iya. Makanya ada seorang yang kembali ke Perancis yang dari Afrika Tengah, dia ditugaskan sana. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Orang wanita dia. Yang padahal ditugaskan sana tuh justru untuk mengkristenkan mereka, tapi ternyata waktu balik ke Perancis jadi muslimah. Lupa saya namanya siapa itu. Tapi ya begitu seperti itu udah dimusuhi sudah. Dimusuhi, dikucilkan dan sebagainya. Jerman juga ada orang Jerman itu, ya, Jerman. Saya nggak tahu yang sekarang yang mengatakan jujur bahwa mendata dari perang dunia keberapa itu ya sampai sekarang itu tidak pernah ada dalam sejarah, ya. Islam yang agresi, ya, yang membunuh sekian ribu orang itu, tapi semuanya adalah Barat yang melakukan itu. Itu tesis rasanya, tesis S2 Orman itu, ya. Tapi biayanya seperti itu, meskipun data sejarah sebenarnya nggak bisa bantah kan, ya. Yang membunuh dalam jumlah ribuan itu, ya, sejak perang dunia yang lalu sampai sekarang tidak ada satu negara yang melakukan itu. Malah semuanya yang melakukan adalah dunia Barat, ya. Yang terbaru aja Amerika ini kan dan Eropa itu, ya Libya, ya
mereka, Irak ya mereka, Afghanistan ya mereka. Ada yang orang Islam membunuh seperti itu. Namun tadi generasi muda ini memang sudah dicekoi terus sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Belum lagi kan? Ya. Ya mereka sekarang dukung dengan itu ya. Maka mereka menganggap ya bukan malah sudah meyakini siapa yang menguasai media dialah yang akan memenangkan dunia ini. Intinya begitu sekarang ya. Ini ada peristiwa menarik. Ini agak lama saya itu mendengarkan di BBC tahun 80. Tahun 80 kan bersamaan akhir abad 14 Hijriah. Tahun 80 1980 kan bersamaan dengan akhir 14 Hijriah. Itu ada seorang profesor yang ada di beberapa di Amerika. Dia mengatakan bahwa Islam ini akan balik dari Eropa. Dari Roma. Eropa. Oh Eropa, oh ya. Jadi, ada ya. Dia mengatakan kenapa kok di Eropa bukan di Timur. Jadi Eropa itu tahun abad ke-15 atau 21 itu mereka sudah lama dalam hal ekonomi. Jadi ekonomi mereka sudah matang sehingga mereka itu galau dengan ajaran-ajaran yang menurut mereka tidak masuk akal. Sehingga mereka akan mencari agama yang betul-betul itu bisa sesuai dengan pikiran beliau. Yeah. Sedangkan di Timur ini ternyata sampai sekarang ini masih berkutat masalah ekonomi sehingga agama ini ditinggalkan. Jadi kita tidak mengatakan kalau sekarang ini Inggris apalagi di Jerman itu perkembangan Islam luar biasa. Ini jadi kesimpulannya yang tidak benar. Jadi kalau betul itu dari India. Ya betul ya. Karena dunia Eropa bahkan sudah banyak yang meramalkan 20 tahun yang akan datang Eropa itu menjadi benua hijau, benua Islam. Sampai sekarang sudah 40 tahun ini. Ya. Meskipun juga dihambat ya, Israel sendiri juga ada seorang profesor dari Israel sendiri. Kalau Israel itu masih seperti ini, dia meramal 20 tahun ke depan Israel sudah berubah, terbalik. Dari orang Israel sendiri, dari Universitas saya lupa saya namanya juga, seorang profesor juga. Jadi mereka sendiri akhirnya sudah melihat ya bahwa perilaku mereka memang sudah luar biasa sehingga akhirnya mereka melihat ada juga yang melihat kebenaran itu. Mudah-mudahan akan terwujud ya. Dan dengan demikian ya, dan kalau dari Eropa sudah melopori mungkin yang dunia lain akan gampang saja ikut ya, karena kemajuan ilmu pengetahuan mereka yang pegang sampai hari ini ya. Baik, saya kira ini kajian kita Pak sekalian ya, dan hikmah dan manfaat itu wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.